Masa kampanye menjadi tahapan krusial dalam pemilu. Sebagai antisipasi agar pilkada serentak tak berujung menjadi pusat sebaran corona, negara keluarkan sejumlah aturan. Paslon dan juga tim sukses diharapkan mengutamakan metode kampanye terbatas dan dilakukan secara daring. Jika kampanye daring tak bisa dilakukan, pelaksanaan pertemuan tatap muka langsung hanya boleh dilakukan dengan maksimal 50 peserta dan menerapkan protokol kesehatan. Awal September lalu, tahapan pendaftaran peserta diwarnai dengan pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu mencatat setidaknya ada 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Di antaranya melibatkan kepala daerah incumbent yang kembali maju ikut kontestasi. Kerumunan justru terjadi pada tahap pendaftaran. Padahal ini sudah dilarang dalam peraturan KPU tentang pilkada dalam kondisi bencana non-alam. Itulah yang tentu menjadi pembelajaran kami penyelenggara agar pada tahapan-tahapan berikutnya tidak terjadi kerumunan kembali masa semacam itu ya. Apakah ada sanksi pidananya? Ya kalau kita mengacu pada Undang-Undang 10 2016 memang tidak ditemukan sanksi pidananya terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan ini secara eksplisit tidak ya. Tetapi ada diatur di undang-undang lain yang mengatur soal sanksi pidana dalam hal ada pelanggaran atau dugaan pelanggaran protokol kesehatan ini. PKPU nomor 13 tahun 2020 memuat aturan dan sanksi terkait penerapan protokol kesehatan. Bawaslu sebagai pengawas berwenang dalam upaya pencegahan dengan menegur, memperingatkan, hingga menghentikan kegiatan yang bersifat melanggar protokol kesehatan. Dalam PKPU tertulis, jika peringatan tertulis tak mampu membuat jera, Bawaslu akan menyampaikan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Polri. Banyak pihak menilai PKPU belum tegas dalam menjatuhkan sanksi kepada peserta pilkada yang melanggar. Kalau dilanggar, apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu? Pertama, hanya bisa memberi peringatan. Dan kemudian kalau peringatan itu tidak diindahkan, dibubarkan aktivitas kampanyenya. Jadi tidak sampai memberikan efek yang jera gitu ya. Jadi kemarin kalau ada yang mendorong didiskualifikasi saja pasangan calonnya gitu yang melanggar protokol kesehatan ya tidak bisa karena di undang-undang pemilihan tidak ada ketentuan itu. Jadi sebetulnya yang kita dorong adalah kita membuat regulasi khususnya ya di level undang-undang yang bisa lebih adaptif dengan situasi pandemi ini. Menerapkan protokol kesehatan di tahapan pilkada itu sulit ya, apalagi ketika sudah melibatkan calon pasangan kemarin bakal pasangan calon dan juga publik secara luas ya. Di tengah peningkatan kasus yang tinggi, tidak hanya pelanggaran protokol kesehatan yang jadi sorotan. Kesehatan para peserta pilkada hingga petugas penyelenggara serta pengawas pemilihan umum juga jadi perhatian. Sebagian dari mereka terpapar COVID-19. Lebih dari 60 calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Di Boyolali, Jawa Tengah, 96 petugas pengawas pemilu positif corona. Di tingkat pusat, Ketua KPU RI Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi serta Evi Novida Ginting Manik juga terkonfirmasi positif COVID-19. KPU merasa bahwa apa yang sudah kami lakukan sudah on the track sesuai dengan peraturan undang-undangannya ada dan protokol COVID yang ketat ya, walaupun memang ada beberapa aparat kami yang terkena mungkin juga karena banyak hal ya, tapi seluruhnya alhamdulillah dalam masa penyembuhan. Sudah banyak, kita tidak pernah tahu COVID ini kapan sampai kapan. Kedua, sudah banyak energi yang kita keluarkan, anggaran sudah sekian triliun yang keluar, kemudian juga tenaga yang sudah kita keluarkan juga nanti penting untuk diperhatikan gitu ya, bahwa kita ini sudah siap, sudah mau menuju 70 hari lagi kita akan menuju penyelenggaraan pilkada. Nah, jadi selama ini ya kita akan jalan terus. Negara menggelontorkan lebih dari 20 triliun rupiah untuk penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020.
Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara mendapatkan dana lebih dari 15 triliun rupiah, alokasi anggaran untuk Bawaslu lebih dari 3 triliun rupiah, dan untuk biaya pengamanan lebih dari 1 triliun rupiah. Biaya pemilu membengkak seiring dengan penambahan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan dan penyediaan alat pelindung diri bagi petugas. Ya, 4, sekian triliun, kalau saya tidak salah, perhitungan kami, untuk pengadaan APD bagi penyelenggara pemilu kami. Ya, baik dari KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota, sampai juga badan ad hoc nanti, sampai KPPS, PPS, dan PPK. Nah, itu mengeluarkan anggaran banyak. Bagaimana protokol COVID itu bisa kita lakukan? Berpemilu di tengah pandemi selain tidak mudah juga tidak murah gitu ya, karena kan butuh pelindung diri bagi tenaga penyelenggara pemilu itu. Mereka kan juga harus dilindungi gitu ya, disediakan maskernya misalnya, pelindung wajah, sarung tangan dan sebagainya. Itu salah satu hal yang menjadi penyebab tambahan anggaran. Yang kedua adalah TPS-nya kan kemudian menjadi lebih banyak. Negara menegaskan protokol kesehatan ketat di setiap tahapan serta aktivitas pilkada menjadi keharusan karena keselamatan dan kesehatan masyarakat harus diutamakan. Tetapi pelaksanaan pilkada masih menimbulkan kekhawatiran, berujung dengan gerakan golput pada pilkada 2020. Itu tidak ada jaminan bahwa kita akan merasa aman untuk bebas dari kasus COVID.